Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Jamaah TV One dimanapun Anda berada. Semoga saya dan kita semua sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali kami kembali menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Saudara sehat ya? Alhamdulillah. Baru sehat? Alhamdulillah. Amin. Kalau udah sehat semua berarti sehat? Alhamdulillah aku sehat juga. Sebentar, kok ada bunyi det? Iya, ada yang bergetar. Ada yang bergetar ya? Aku terima dulu ya. Iya. Handphonenya. Halo, Assalamualaikum. Oh, iya bro. Ini lagi di rumah Mama Dede. Oh, ya sabar ya bro ya. Iya. Iya bukan cuma lu doang, banyak kok. Iya, yaudah yang sabar ya. Iya gue tahu orang lagi laku-lakunya tiba-tiba ambruk gitu, gue juga kaget. Iya. Iya. Yaudah ya, oke. Yaudah, lu aja dulu yang matiin. Enggak lu aja. Iya. Lu aja yang matiin dulu Ih kayak orang sama gebetan. Yaudah ya, gue dulu yang matiin ya. Iya. Assalamualaikum. Telepon, kesian temen. Kenapa? Usaha lagi laku-lakunya tiba-tiba ambruk. Langsung ambruk, bangkrut? Iya bangkrut. Ya Allah. Padahal rame loh, dia juga orang padahal baik, rajin sedekah juga. Maksudnya tiba-tiba kok harus menghadapi ujian seperti ini gitu loh. Tapi ya di masa seperti sekarang hampir semua lini ya Mas ya berdampak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang Jahra. Alhamdulillah. Bedu damang. Pangestu mah alhamdulillah mah. Kumaha? Ini mah teman bedu mah. Tiba-tiba apa sih tiba-tiba? Tiba-tiba bangkrut. Siapa? Teman bedu usahanya. Ya terus juga banyak juga tuh rumah-rumah mewahnya pada dijual-jualin Ya mah. Allah. Yang di Pondok Indah, yang di Menteng. Ya Allah kalau bedu ada duit kudu beli deh tuh. Ya Allah, iya bener. Tapi sama kita juga pengen jual rumah juga. Ya. Kenapa semua sekarang posisi dan kondisi memang lagi tidak memungkinkan dan hampir bisa dikatakan sebagian besar bangkrut tiba-tiba mah. Tiba-tiba Kenapa? bangkrut. Pertanyaan kenapa? Kenapa tuh, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Tiba-tiba bangkrut. Rasulullah SAW bersabda, nanti di yaumil akhir ada yang bangkrut. Nanya kepada sahabat, tahukah kalian siapa yang bangkrut? Kata bangkrut. Orang semua pun tahu. Apalagi pengusaha, pedagang, pebisnis tahu persis yang namanya bangkrut. Yang tadinya usaha maju jatuh. Untungnya banyak habis. Semuanya tadinya jalan sekarang stuck, mandek. Ya Allah. Masya Allah. Inilah yang namanya bangkrut. Jadi ada beberapa macam. Ada yang Rasul katakan di yaumil akhir nanti bangkrut. Siapa dia? Orang yang ketika datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala membawa pahala yang sangat banyak, pahala haji, pahala umroh, pahala zakat, pahala sedekah, pahala pesantren, madrasah dan seterusnya. Tapi banyak orang datang yang dia sakiti. Inilah yang bangkrut yang pertama. Dia yang merugi. Artinya dia rugi. Siapa lagi yang rugi? Orang yang menyia-nyiakan waktu. Wal asr. Innal insana lafi husrin. Jadi orang yang tidak menghargai waktu, yang tidak beriman, tidak beramal soleh, itu pun bangkrut. Ya Allah. Rugi kata Allah. Siapa lagi? Orang yang bangkrut, orang yang jauh dari agama. Bagaimana agar kita tidak bangkrut baik di alam dunia maupun di alam akhirat? Jawabannya Anda lihat surat Fatir ayat 29. Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang yang selalu membaca Al-Quran, mentadabburkan Al-Quran, mendirikan sholat,
dan orang tadi selalu berinfak dengan rezeki yang Allah berikan kepada mereka, baik tersembunyi maupun terang-terangan. Mereka berniaga yang tidak ada ruginya. Masya Allah. Jaminan di dalam Al-Quran, jaminan dari Allah. Kata Allah sangat jelas dalam ayat ini. Kalau kita tidak ingin rugi, tidak ingin bangkrut, baik dunia maupun akhirat, 3 syaratnya. Apa itu? Satu. Yatluna kitaballah. Selalu membaca Al-Quran. Setiap saat dan kesempatan selalu membaca Al-Quran. Punten, Bedu, Iya, berapa Ma. juskah Anda sehari baca Al-Quran? Nggak nyampe 1 juz mah. Zahra, bagaimana Iya, Ma. Anda? Sama mah, belum nyampe 1 Kalian juz katanya yang di PT IKI berapa juskah sehari baca Al-Quran? Kalau adalah kayaknya remang-remang. Meragukan. Aduh, Robiah Karim. Masya Allah, kalau kita banyak membaca Al-Quran, Allah menjamin orang tadi jauh daripada kerugian, apalagi sampai bangkrut. Masya Allah. Karena apa? Hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Petunjuk bagi manusia, penyerahan petunjuk dan pembeda yang membedakan mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram, itu di Quran. Makanya orang yang selalu baca Quran, mentadabburkan Al-Quran, mengaplikasikan isi Al-Quran dalam hidupnya, dijamin nggak bakalan bangkrut. Bangkrut. Satu. Dua. Baca Al-Quran. 2. Waqamus shalah, mendirikan sholat. Mendirikan sholat. Yang namanya sholat, perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat-sangat istimewa, berbeda dibandingkan dengan perintah ibadah yang lain. Ketika Allah perintahkan haji, cukup Allah berfirman, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a sabilan. Ketika Allah perintahkan zakat, Allah berfirman wa atuz zakah. Ketika Allah perintahkan puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, tapi berbeda. Ketika Allah perintahkan sholat, langsung Rasulnya diundang ke arasnya Allah, saking hebat-hebatnya perintah sholat. Makanya sholat itu as-sholatu imaduddin. Paman aqomaha faqad aqamaddin, wa man tarokaha faqad hadamadin. Sholat itu tiangnya agama. Siapa yang mengerjakan sholat akan kokoh kuat agama. Siapa yang meninggalkan sholat akan robohlah agama. Orang yang selalu mendirikan sholat dijamin kata Allah hidupnya nggak bakalan rugi, apalagi bangkrut. Makanya jangan ditinggal sholat. Baru 2 ya Maya, tadi 1 lagi Bang, nanti ya Maya. Ya. Pertama tadi baca Al-Quran, 2 mendirikan sholat, 1 lagi tadi belum ya? Belum. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi tentang tiba-tiba bangkrut. Nah, kenapa tuh? Jelaskan sama Mama selanjutnya setelah ini ya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Ya baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Bahas tiba-tiba bangkrut. Tadi Mama bilang orang yang tidak bakal bangkrut adalah orang yang 1 baca Al-Quran, 2 mendirikan sholat. Ya, Anda lihat, innalladzina yatluna kitaballah wa qamus shalah wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Yang ketiga kata Allah, orang yang gak bakalan rugi selama hidupnya, apalagi jatuh sampai bangkrut, orang yang selalu bersedekah, baik sir tersembunyi maupun nampak kelihatan oleh orang. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka tidak akan dalam perniagaannya mendapatkan kerugian, artinya untung terus. Untung terus, Bang. Orang yang selalu mengeluarkan sedekah, kata Allah, Masya Allah, dia yakin rezeki yang dalam genggaman dia bukan milik dia, tapi milik Allah. Cuma dititipin sama dia, jadi longgar. Masya Allah. Makanya hadis Nabi mengatakan, harta simpannya di tangan, bukan di hati. Bukan di hati ya mah. Kalau di hati mah ditumpuk-tumpuk. Wailul likulli humazah alladzi jama'a malahu wa addadah yahsabu anna malahu ahladah kalla la yunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadatul lati tattali ala idah innaha alaihim sadah fi amalim mumadadah. Celakalah neraka wel bagi orang yang tukang pengumpat dan mencela. Neraka wel bagi orang yang numpuk-numpuk harta.
Mereka mengira dengan dia numpuk harta akan abadi di alam dunia. Kalla, sama sekali tidak. Bahkan mereka aku masukkan ke api hutomah. Allah nanya, tahukah kalian apa yang disebut dengan api hutomah? Allah yang langsung menerangkan, yaitu api yang begitu dinyalakan langsung masuk dalam hati orang tadi. Orang tadi diikat dalam tiang yang sangat panjang, depan, belakang, kanan, kiri, ditutup persis kayak kambing guling. Ya Allah. Itu orang rugi jadi kambing guling. Kalau kita tidak mau rugi, tidak mau apalagi bangkrut, pengen jadi orang beruntung, kata Allah punya harta simpan di tangan, bantuin orang yang perlu bantuan, tolongin orang yang perlu pertolongan, ringankan beban orang yang keberatan. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka bekerja dimanapun nggak akan rugi. Masya Allah. Tidak ada kerugian. Iya, Ma. Kenapa? Sungguh ajaib perkara orang beriman. Kalau mereka dapat nikmat karunia, mereka bersyukur, syukur itu baik baginya. Kalau mereka mendapatkan musibah, ujian, mereka bersabar, sabar baginya. Orang yang benar-benar tiga-tiganya ada, kata Allah. Kalau suatu saat dia usahanya bangkit, dia bersyukur. Usahanya jatuh, dia bersabar. Alhamdulillah. Waktu saya punya duit, udah nyumbang pesantren. Alhamdulillah. Nyumbang musola. Udah ngebangun masjid. Udah haji, udah umroh, udah banyak anak yang disekolahkan, banyak fakir miskin yang dibantu, kaum duafa yang saya bantu. Sementara sekarang miskin, alhamdulillah ya Allah, saya tidak salah ketika dititipin harta. Tuh orang beriman. Berbeda kalau orang tidak beriman yang numpuk harta. Begitu dia rugi, begitu dia bangkrut, dia ya Allah. Nyesel kemarin ngelagi duit banyak ngahaji. Ya Allah. Nyesel kemarin nggak umroh. Nyesel kemarin nggak nyumbang masjid. Ya Allah. Sekarang boro-boro haji, boro-boro umroh, boro-boro nyumbang masjid, berangkat aja kagak boleh kata. Duit ada, badan sehat, keinginan ada, pesawat ada. Tapi tidak juga berangkat, nggak ada kesempatan. Kesempatannya nggak ada ya. Makanya itulah orang bangkrut. Kenapa tidak memanfaatkan situasi yang ada dengan kondisi dia? Makanya mending kita nikmati apa yang kita pengen dinikmati. Iya, Ma. Bagi orang sekeliling kita, masya Allah, insya Allah bahagia, nggak bakalan bangkrut karena mensyukuri nikmat Allah. Begitu hidup seharusnya kata Al-Quran. Dengan bersyukur maka kita akan lebih tenang, lebih bahagia. Betul. Dalam hidup Karena ini. apa? Orang yang banyak bersyukur dengan nikmat karunia daripada Allah, dia banyak berbagi kepada orang lain. Dia merasa rezeki orang lain cuman melalui saya. Saya bahagia, orang lain pun bahagia. Tidak merasa ini milik saya, jangan sentuh punya saya, jangan pakai punya saya. Capek banget hidup seperti itu. Itulah orang yang bangkrut. Segala-galanya punya tapi menderita batin. Yuk Mama ngajak kepada kalian sebagai anak-anak Mama, hilangkan perasaan memiliki. Kita harus yakin semuanya adalah titipan daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan milik kita. Iya, jangan bahagia dulu baru bersyukur. Bersyukurlah maka kamu akan bahagia gitu kalian. Contoh, kan Nabi Ibrahim puluhan tahun pengen punya anak. Iya, Ma. Diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala Ismail. Begitu usia 12 tahun diperintahkan disembelih. Nabi Ibrahim rela. Kenapa? Oleh Allah diputus. Yang namanya perasaan memiliki anak milik saya, dia harus sadar anak titipan, anak milik Allah. Makanya diputus rantai ini. Kita punya harta bukan milik kita, punya Allah dititipkan sama kita. Memutus rasa kepemilikan, rasa ego kita, maka orang tadi nggak bakal rugi apalagi bangkrut. Iya, Ma. Karena mayoritas orang-orang yang bangkrut itu identik dengan rasa penyesalan dalam hidupnya ya, Ma. Kenapa penyesalan? Iya. Karena Yang namanya penyesalan karena waktu dia menggenggam sesuatu tidak dimanfaatkan yang diperintahkan oleh Allah. Begitu hilang baru penyesalan, dan jangan lupa ini nggak bakal kembali. Iya, Ma. Nggak Sudah akan lepas kembali. dari kita. Makanya juga. ketika semua dalam genggaman kita, pangkat, jabatan, ketenaran, kekayaan, wibawa, kekuasaan dalam genggaman kita, manfaatkan di jalan yang Allah ridhoi. Kita beruntung, bersyukur, menjadi wasilah dari Allah menyenangkan masyarakat, menjadi wasilah dari Allah menghajikan keluarga,
melaksanakan wasilah dari Allah, ngeberangkatkan orang umroh, memperbaiki rumah orang, nyekolahin fakir miskin, nyekolahin kaum duafa, itu jadi tidak memiliki. Iya, Ma. Tapi kita merasa saya hanya wasilah, Seperti itu ya. memutus kepemilikan. Tiba-tiba bangkrut. Apa Bang yang harus kita lakukan untuk bisa segera bangkit kembali itu Bang? Yakin, inilah yang terbaik dari Allah untuk saya. Kalau saya tidak pernah jatuh, kapan saya mensyukuri saya bisa berdiri? Contoh, kalau orang tidak pernah sakit, dia sombong dengan kesehatannya. Sehat Ketika terus. kita sakit, Masya Allah, kita sadar betapa bahagianya menjadi orang sehat. Sehat, betapa Ketika orang itu nikmatnya. jatuh, bangkrut, dia bersyukur, alangkah bahagianya kemarin saya jadi orang kaya. Dari orang Duit kaya. banyak, orang lain 200.000 aja nyari. Orang yang makan beras liter aja nyari. Makanya dengan kita jatuh sekaligus kita mensyukuri pernah begini, pernah begini, pernah begini. Untung dipakai di jalan yang Allah ridho. Itulah yang Allah katakan yarjuna tijaratan lan tabur. Liwafiyahum ujrohum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Fatir ayat 30. Orang-orang yang selalu membaca Al-Qur'an, orang-orang yang selalu mendirikan sholat, orang-orang yang selalu bersedekah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak oleh orang lain, mereka oleh Allah diberikan pahala yang sangat banyak. Masya Allah. Ditingkatkan oleh Allah karunia, fadilah daripada Allah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Mensyukuri. Artinya apa? Dengan modal yang 3 dalam Fatir 29 tadi, membaca Al-Quran, memberikan sholat, Sedekah. banyak bersedekah, orang tadi pahala yang dilimpah ruahkan oleh Allah. Amin. Iya, amin. Apalagi ya Allah. harkat derajat kita naik di hadapan Allah, kehormatan wibawa semuanya naik di hadapan Allah. Amin. Bukan di hadapan manusia. Di hadapan Allah. Dan Allah innahu ghafurun syakur. Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Sekarang begini, kalau kita melakukan sesuatu, oleh orang dibilang, ya Allah terima kasih. Tanda syukur bukan? Syukur. Kita yang dibilang terima kasih senang nggak? Seneng banget. Ma. Baru oleh manusia. Apalagi Allah yang mengatakan, Ya Allah. innallaha ghafurun syakur. Allah Maha Pengampun, Allah mensyukuri nikmat. Sekarang begini, hitung deh. Ibadah kita dengan nikmat karunia dari Allah banyakkan mana? Nikmatnya. Nikmat. Sampai Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Kalau kan menghitung nikmat Allah nggak akan terhitung. Enggak akan, Ma. Berapa banyak? Nggak usah jauh dari melek mata. Coba Bisa melek bagus. kalau Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita yang namanya oksigen nyari dulu. Nah, tuh dia. Tiap hari keburu mati. Sekarang Iya, ada tabung berebutan mah harus Gratis. kurang. Ya Allah. Sekarang orang sakit tabung aja berebutan. Yang tadinya 900.000, ada orang beli 10 tabung, Ya dijual Allah. 5 juta. Astagfirullah. Bukannya nolongin orang, nyusahin orang. Pusing. Tuh, dibilang terima kasih sama manusia aja udah bahagia. Apalagi oleh Allah. Nah, jamaah, tentunya Mama Dede akan masih terus membahas mengenai tema kita hari ini, tiba-tiba bangkrut. Dan juga sebentar lagi Mama akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di Instagram @rumahmamadede_tv1. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Sini aja rumah Mama Dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Terima kasih Bapak Ibu jamaah, Anda masih bersama kami di Rumah Mama Dede. Tiba-tiba bangkrut. Iya. Mah, untuk Tiba-tiba itu ujug-ujug, mendadak. Mendadak. Berak. Lagi kaya habis. Dengan sekarang pandemi luar biasa, yang tadinya jaya jatuh. Untuk menunjukkan Yang bukti, kaya ngedadak miskin. Ya Allah. Yang punya rumah mewah dijualin. Masya Allah. Ya Allah. Toko ditutupin. Iya. Tiba-tiba bangkrut. Ini bukti kekuasaan Allah ya, kalau Allah tuh mudah sekali dalam mengubah nasib seorang. ya, Bang. Makanya apa yang dibanggakan dengan diri kita? Apa yang disombongkan? Semua milik Allah.
hanya diamanatkan dengan diri kita. Masya Allah. Mas Mangga. Bedu, ini ada pertanyaan dari Ya, Instagram ya, silakan. Zara Ya. bacain ya. Dari @ratna6977. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Galau Ma. Waalaikumsalam Ratna. Dulu saya punya warung sembako di rumah, tapi kemudian tidak ada pembeli karena tetangga yang biasa beli pindah rumah. Lalu warung makan dekat rumah tidak jualan lagi. Tetangga yang lain beli di minimarket. Padahal kalau punya uang lebih saya sedekah ke masjid. Tapi mengapa malah bangkrut lalu tutup ya Ma? Saya jadi sedih, keluarga cuek. Padahal saya suka berjualan di rumah. Doa apa supaya saya bisa bersemangat ya Ma? Hari gini hidup jangan mengasihani diri sendiri. Seluruh alam dunia, Masya Allah, sekarang lagi bangkrut nih. Ya. Usaha kolep, PT-PT tutup, Oh, tutup. pabrik-pabrik tutup. Saya sendiri mengalami sekian Karyawan puluh PHK. toko tutup. Gara-gara pandemi. Ya Allah. Pegawai berapa puluh orang kita berhentiin. Mau dibilang apa? Ya. Jangan hidup merasa saya paling susah. Nggak ada yang beli. Kenyataannya kita diberikan nikmat masih hidup. Masya Allah. Orang udah Alhamdulillah. pada mati. Iya, Ma. Masih sehat, orang udah pada sakit. Ya Allah. Mata masih melihat, hidung masih mencium, tangan masih bergerak, kaki masih bisa melangkah. Buktinya anak masih hidup, artinya masih makan. Masih. Iya. Masih punya pakaian. Iya, Ma. Itu yang wajib kita mensyukurinya. Syukur. Tapi kenapa ya rezeki saya? Nah ini dia. Nah, iya. Baru berapa sedekah Anda misalnya ke masjid, diungkit-ungkit mulu, Kalau kita hilang pahala berpikiran Anda. rezeki itu adalah Ini uang ya, yang Ma. Anda salah. Iya, Ma. Koreksi diri. Karena kita kan selama ini menilai bahwa rezeki itu adalah uang, uang, dan uang gitu. Itu ya. yang salah. Salah. Rezeki itu bukan hanya uang. Iya, Ma. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa bicara, badan bisa digerakkan, masih sehat, masih makan, masih punya baju. Itu rezeki, Rezeki, bukan hanya ya, Ma. duit. Kalau pengen rezeki dari Allah datang, suruh berjamaah di masjid, datang. Datang. Taraweh jamaah, datang. Suruh sholat malam, datang. Ketemu Allah mulu kan? Iya. Qobliyah subuh-subuh dari awal, datang. Sembahyang duha, datang. Ketemu Allah mulu Ketemu di Allah situ. mulu, Masya Allah. Ini mah subuh kagak ada, maghrib nggak ada, isya kagak ada. Masya Allah. Taraweh nggak ada, puasa sunat Senin Kemis nggak ada. Kapan Allah nemuin kita? Malu tahu, pakai Iya, nanya Ma. begitu. Kalau udah sering ketemu kan jadi dekat-dekat juga kalau mau minta juga enak gitu ya, Mbak ya. Iya. Ya. Karena udah ada. Makanya kayak orang ditarin majlis taklim kagak ada. Majlis taklim itu tamannya surga. Kalau sudah sering main di tamannya surga, masa sama penjaga nggak boleh masuk? Bener nggak? Masya Allah. Masuk, Ya, masuk Ma. sini. Ini mah ke taklim kagak pernah datang. Iya, iya. Gitu. Jadi Allah kapan nemuin dia, di mana nemuin dia, itu maksudnya. Ibaratnya Allah itu selalu menunggu hamba-hambanya ya, Ma ya. Betul, udah jelas perintahnya. Tapi kenapa lu nggak pernah nemuin Allah gitu? Masya Allah. Jadi jangan hanya nemuin pasangan terus, nemuin gebetan terus, tapi Allah lah ditemuin ya, Ma Ya ya. hidup juga dari Allah. Ada pertanyaan lagi nih, Ma, dari @anajanilis. Ya, Assalamualaikum, Ma. waalaikumsalam. Galau nih, Ma. Ada apa? Apa ya, Ma, yang pertama kita lakukan saat kita mendengar kabar buruk saat usaha atau pekerjaan kita tersungkur atau bangkrut? Karena biasanya kita tuh panik, bingung, dan putus asa saat dapat kabar itu, Ma. Terima kasih. Kenapa panik? Kenapa terkejut? Kenapa harus bingung? Jangan bingung, ada Allah yang ngatur hidup. Kemarin banyak, sekarang sedikit. Ya udah. Orang lain mah seumur-umur sedikit Iya, rezekinya. Ma. Rumah dijual, ya udah. Orang lain mah seumur-umur ngontrak. Kontrak nggak punya rumah. Mobil dijual, ya udah. Orang lain mah seumur-umur juga naik ansot. Iya, Angkot. apa iya? Iya, Ma. Angkot. Itu yang kita pikirkan. Jadi hidup syukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jual rumah untung, punya rumah sekian tahun. Alhamdulillah. Rasain. Jual mobil untung, menikmati mobil sekian tahun. Alhamdulillah. Jual kontrakan, alhamdulillah dapat duit dari kontrak sekian tahun. Artinya Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan kita nabung buat kebutuhan sekarang. Begitu. Iya, Jadi Ma. nggak capek pikiran kita. Itulah kehendak Allah. Jadi tiba-tiba bangkrut itu bukan berarti dunia kita berakhir. Bukan. Makanya mamah lihat orang lain yang lebih susah daripada kita. Tetap walaupun musibah datang, tiba-tiba bangkrut, jeret, tetap bersyukur. Alhamdulillah saya pernah jaya. Alhamdulillah saya pernah kaya. Pernah jadi pejabat. Pernah jadi penguasa dunia gitu loh. Iya, Ma, berputar ya, Ma, seperti roda. Ma, untuk si tiba-tiba bangkrut ini, berarti bisa jadi saat diberikan kebangkrutan itu Allah menegur
Atau bisa jadi Allah sedang memberikan ujian untuk dia naik ke level yang lebih tinggi gitu, Mah? Mamah berkali-kali bilang tentang musibah ada 3 kelas. Iya, Mah. Yang pertama ujian. Kalau kita tidak berbuat salah, tidak berbuat dosa, semua perintah Allah dikerjakan, yang dilarang oleh Allah dihindari oleh kita. Kita tetap istiqomah dengan ibadah kepada Allah. Ada musibah, artinya ujian. Ujian. Harus lulus. Lulus harus. 2. Kalau kita kena musibah, koreksi diri. Apa kesalahan saya? Apa dosa saya? Ada nggak perintah Allah yang belum dikerjakan? Ada nggak larangan Allah yang saya langgar? Bagaimana sikap saya dengan Allah? Ibadah saya kurang. Bagaimana sikap dengan manusia yang lain? Apa saya sombong, merasa punya kelebihan? Ya, koreksi diri kita. Ini adalah teguran. Karena apa? Berbuat salah. Perbaiki. Wa ya'fu an katsir. Mohon ampun yang banyak kepada Allah. Kepada Allah. Yang ketiga. Yang ketiga, Mah. Ujuk-ujuk brak. Ya Allah. Apakah ini azab? Nah. Tanya, zolim enggak saya? Berbuat jahat enggak saya? Berbuat hianat enggak saya? Wa ma kana rabbuka mulikal qura hatta yab'asa fi ummiha rasula yatlu alaihim ayatina wa ma kunna mulikil qura illa wa aluha zalimun. Allah tidak akan mengazab suatu kota sehingga Allah kirim seorang rasul yang menyampaikan ayat-ayatnya. Yang Allah azab sebuah kota kalau semua mereka berbuat zolim. Iya, Mah. Jadi kalau kita tiba-tiba bangkrut, jangan langsung menyalahkan Allah, jangan langsung merasa kita sedang dapat ujian. Koreksi diri. Koreksi apa yang salah dalam diuji kagak lulus, iya. ditegor daglog, nggak sadar-sadar, diajab oleh Allah mikir, bukan menyalahkan diri, apa menyalahkan orang gara-gara lu, apalagi menyalahkan Allah. Waktu 24 jam dipakai apa aja? Betul, Pak. 24 jam, dunia berapa jam? Dunia 24 jam. Akhirat berapa jam? Berapa jam? Sholat 5 kali, 5 menit aja. 5 menit. Kali 5. 25 menit. Sok megang HP, nonton TV, nonton YouTube, ngobrol sama teman berapa jam? Malu nggak sama Allah? Iya, Mah. Ini seperti itu ya, Mah ya. Harus sebanding gitu ya, Mah. Ibaratnya sama jam kerja kita untuk dunia dan jam kerja kita untuk akhirat. Betul. Masya Allah. Cuman itu yang kita lupa melakukannya. Lupa, ya, Mah. Masya Allah. Karena dunia ini seolah-olah terlena. I'lamu annamal hayatad dunya laibun walahwun wa zinatun wa tafahurun bainakum bil amwali wal aulad. Ketahuilah kalian, dunia ini hanya fata morgana, hanya berandai-andai, hanya kesilauan, perhiasan di antara manusia, bangga dengan harta dan anak-anak. Tuh rumah saya keren kan? Iya. Kebun saya lega. Masya Allah. Nu anak saya semuanya sarjana 6-6. Allah. Bangga dengan dunia. Ya. Tapi mana akhiratnya? Nah. Ini hanya ladang permainan fata morgana yang menyilaukan, hanya perhiasan di dunia. Al-Hadid 20. Baik, terima kasih ya, Mah ya. Nah, Mama dan Mas Bedus serta jamaah, pastinya makin seru ini pembahasan kita mengenai tiba-tiba bangkrut. Untuk itu, jamaah tetaplah bersama kami di rumah Mama Den. Rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu jamaah, Anda masih bersama kami di rumah Mama Dede. Tiba-tiba bangkrut, nggak ada yang mau, Mah, untuk ada di posisi seperti itu ya, Mah. Kalau ditanya, normal. Sebagai manusia, mau bangkrut enggak? Enggak lah. Pasti tidak ada yang mau, apalagi dengan tiba-tiba. Nah, ngagetin. Makanya syaratnya di Quran banyak. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasabil haq wa tawasabil sabr. Kalau pengen untung mau bangkrut syaratnya 4. Yang pertama beriman kepada Allah, beramal soleh, kemudian saling menasehati dalam kesabaran, menasehati dalam kebenaran. Nih kalian lihat 4 kan? Iya, Mah. Yang pertama amanu, perbaiki iman kepada Allah. Beramal soleh, nasihati dengan kesabaran, dengan kebenaran. Artinya untuk beriman kepada Allah modalnya berbuat baik dengan orang sekeliling. Ngerti nggak? Beramalah yang baik ya, Mah. Betul.
Ini mah kadang-kadang ibadah rajin, sama tetangga koret, pelit ngomongin. Ya. Ya gimana mau dapat iman? Bagaimana mau untung? Itu yang diperintahkan. Makanya tadi kan dalam Fatir ayat 29. Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirron wa alaniyah. Bersedekah dengan siapa? Dengan sama manusia. Itu yang tidak akan bangkrut. Sekarang kalau kita tidak ingin bangkrut, sudahkah tiga-tiganya dikerjakan apa belum? Nah itu dia Mah. Hobi baca Quran. Masya Allah. Ini hobi main cewek. Ya Allah, Hobi astagfirullahaladzim. belanja. Aduh. Hobi ngarumpi. Aduh. Kata Allah yang dijamin tidak akan rugi sampai kiamat. Hobi membaca Baca Al-Quran. Al-Quran. Hobi mendirikan sholat. Punya hobi bersedekah, nolongin orang, merasa bersyukur, bisa nolongin orang, bukan merasa saya tekor. Ini jaminan nggak bakal bangkrut, Masya Allah. apalagi dengan tiba-tiba. Iya. Tapi untuk yang udah mentang-mentang sering ngasih sedekah juga belum tentu dia terhindar dari 100% kebangkrutan itu ya, Kalau Mah? dia ngungkit-ngungkit, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Al-Baqarah 264. Hei orang yang beriman, jangan kamu batalkan pahala sedekahmu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti hati orang menerima. Seperti orang sedekah ria, pamer, pengen dipuji orang. Seperti orang yang menyimpan tanah dan batu besar yang licin ketimpa hujan yang sangat besar. Belagu banget. Anak lu gue kan yang nyekolahin. Ya Allah. Kalau bukan gue yang nyekolahin, SM aja nggak tamat gue. Iya. Hilang lah tuh angus. Bisa jadi menurut dia tuh dia beramal soleh, bersedekah, tapi karena dia kualitas sedekah seperti itu jadi batal pahalanya. Batal, Jadi makanya nggak kayak beramal orang apa-apa. punya tanah, Iya. ditaruh di atas batu, brek, hujan gede, tanahnya masih ada nggak? Nggak ada Hilang. mah, kena air siram Iya. Oh Hati-hati. seperti itu ya Mah. Nggak usah diungkit-ungkit, ya udah. Rezeki dari Allah bisa nolongin dia. Diganti sama Allah. Makanya kalau kita nolongin orang, jangan berharap orang tadi nolongin kita. Tuh, Banyak orang yang curhat. Sering. Ya Allah mama sebel banget, saya punya saudara, punya ponakan, dirawat, dikuliahin, ambil dikawinin. Sekarang pejabat ya kaya, lupa sama saya. Salah. Ya Allah, salah. Rezeki ponakan melalui saya di Allah. Tanpa Allah kita nggak bakal bisa nyekolahin orang. Iya. Justru itu adalah rezeki si ponak-ponakan tapi datang melalui kita gitu ya Betul, Mah. begitu seharusnya berpikir. Masya Allah. Berarti memang rezeki dari masing-masing kita ini justru ada titipan si Anu. Titipan Betul. si Anu dari Allah. Makanya orang kaya jangan sombong, harus zakat. Kenapa? 2,5% dari harta kita hak fakir miskin. Kalau tidak kita keluarkan, fi butunihim naro wa saya selauna sa'iro, seperti makan api neraka yang meluap-luap. Masya Allah, karena ada hak fakir miskin. Makanya dikatakan yang namanya hak orang lain yang harus kita berikan kepada mereka yang berhak. Kalau tidak dikeluarkan, jadi setrikaan yang sangat besar, dahi, dada, punggung mereka disetrika yang sangat besar. Panas, berat, hancur. Aduh. Ngabelegedeg deui, ngabelegedeg tuh. Jadi lagi. Jadi lagi. Lewat lagi teruskan hancur. Jadi kenapa? Harta hak orang dimakan sama dia. Aduh. Dalam Al-Quran dikatakan seperti ular sujaul akro. Pernah beduk lihat film yang Ular piton. anakonda yang gede, Iya, ular konda. mulutnya mangap, hop, Makan. ditelan, Aduh. keluar lagi. Ya Allah. Ditelan, keluar lagi. Maksudnya apa? Hak orang miskin dimakan oleh dia. Iya, baik. Kalau begitu Mah, terima kasih Bangkrut. banyak tausiahnya Mah hari ini ya Mah. Masya Allah. Jamaah, tentunya di masa seperti sekarang banyak sekali yang kita lihat menjadi tiba-tiba bangkrut. Nah, tapi seperti yang tadi Mama sudah ingatkan, ada 3 cara untuk kita terhindar dari si tiba-tiba bangkrut itu. Bukan kata mama. Firman Al-Quran. Allah. Surat Al-Fatir. Ya. Fatir 29. Ya, seperti yang tadi Mama ingatkan bahwa terdapat firman Allah di surat Fatir ayat 29 bahwa apabila kita terus rajin membaca Al-Quran, melaksanakan sholat dan juga bersedekah secara terang-terangan maupun tersembunyi, itu semua akan menghindari kita, diri kita ini dari yang namanya bangkrut atau merugi. Masya Allah. Dan jangan lupa perbanyak berdoa. Kita mari tutup yuk Mah dengan doa. Yuk. Pemirsa, kita angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan hajat-hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dimi sultani. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Amin, ya Allah. Kami sadar kami hanya makhluk Engkau Khalik. Kami sadar kami diciptakan, diberikan olehmu ya Allah buku panduan yaitu Al-Quran. Sebagai hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Engkau dalam Al-Quran perintahkan kepada kami agar kami selalu membacanya, mentadaburkan Al-Quran, mengamalkan isinya ya Allah. Insya Allah kami laksanakan. Engkau pun perintahkan agar kami mendirikan sholat. Insya Allah kami pun melaksanakannya. Engkau berikan kepada kami rezeki yang halal, yang barokah, insya Allah. Kami pun menyalurkannya kepada yang berhak menerima bantuan daripada kami. Namun ya Allah, kadang-kadang di antara hati kami, ada yang merasa semuanya dalam genggaman kami. Ada yang merasa kami ini memiliki semuanya. Sadarkan kami, agar kami, umur kami diseimbangkan antara dunia dan akhirat-Mu ya Allah. Agar kami selalu mentadabburkan Al-Quran, selalu mengerjakan banyak sholat baik yang wajib maupun yang sunat. Agar kami rela mengeluarkan harta yang Kau titipkan dalam diri kami dengan ikhlas karena-Mu ya Allah. Karena kami sadar semua milik-Mu, kami hanya berikan amanat oleh-Mu ya Allah. Engkau pun menjanji yarjuna tijaratan lan tabur. Kami yakin janji-Mu tidak pernah Engkau melewatinya. Pasti Engkau memenuhi janji yang Engkau berikan. Agar kami tidak menjadi orang yang bangkrut. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Mah buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih ya. Sama-sama Mas Anda Bedo. Bawi terima kasih. Dan sekali terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.